Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Tapi sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Darmanjaya Warung SPD. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dari Universitas Negeri Medan dengan prodi Bahasa Indonesia. Saya sekarang sedang guru ataupun guru mapel di SMK Negeri 1 Lelevitumoi, Kecamatan Lelevitumoi, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan mengangkat sebuah topik tentang bagaimana cara mengembangkan pendapat di dalam teks eksposisi. Ini khususnya untuk adik-adik ataupun anak-anak kami yang sedang duduk di bangku sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan kelas 10 semester pertama. Nah, yang menjadi kompetensi dasarnya yaitu menganalisis struktur, isi, baik itu permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Kebahasaan teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Oke, setelah kita melihat bagaimana cara kita menganalisis, baik itu dari segi permasalahan yang diungkapkan, argumentasinya, pengetahuannya, dan rekomendasi, seterusnya kita akan mampu mengembangkan. Nah, di situ sudah dituliskan mengembangkan isi permasalahan dalam argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan ataupun tulisan. Nah, inilah yang menjadi kompetensi dasar kita pada pertemuan ini. Selanjutnya, coba kita perhatikan di tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini diuraikanlah apa yang menjadi target di dalam pertemuan kita kali ini. Yang pertama, melalui problem based learning ataupun model PBL ini, maka peserta didik mampu menganalisis struktur, aspek kebahasaan, dan juga terampil dalam menyusun teks eksposisi dengan juga memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan dengan semangat serta dapat bekerja sama secara kelompok, mandiri, tanggung jawab, percaya diri, cermat, kritis, kreatif, dan komunikatif selama proses pembelajaran berlangsung. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Coba kita perhatikan video tentang narkoba pada kesempatan ini. Di sini ditayangkan langsung oleh Kompas TV. Mari kita lihat videonya secara bersama-sama. Selanjutnya, saudara, polisi berhasil menggagalkan peredaran sabu seberat 47 kg di Medan, Sumatera Utara. Menurut rencana, barang ilegal itu akan diedarkan di Pekanbaru, Riau. Polisi menghentikan sebuah mobil yang melintas di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Labuhan Batu. Mereka menduga mobil itu digunakan oleh pengedar yang tengah jadi target penangkapan. Pelaku berupaya melarikan diri, namun polisi yang sudah mengepung lokasi akhirnya berhasil menangkap pelaku beserta barang bukti. Sebanyak 47 kg narkoba jenis sabu serta 30.000 butir disita polisi dari dalam mobil. Penangkapan pelaku diawali dari pengembangan polisi atas penangkapan tersangka yang ditangkap sebelumnya. Polisi memastikan para tersangka merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan internasional. Menurut rencana, barang ilegal itu akan diedarkan oleh tersangka di Pekanbaru, Riau. Para tersangka kini terancam hukuman mati. Baik, sudah kita saksikan, sudah kita lihat apa yang menjadi topik yang disampaikan pada tulisan tersebut. Kalau kita dengar, sudah kita simak tadi, maka topik yang menjadi bahasan mereka yaitu tentang narkoba. Nah, di dalam narkoba ini ada juga yang dimaksud dengan pengedarnya.
ada juga yang menjadi bukti dari kejahatan mereka ataupun yang sudah disita polisi. Baik, selanjutnya coba kita perhatikan dan lihat video yang kedua. Gempa bumi dengan kekuatan besar mengguncang Nias Selatan, Sumatera Utara pada Senin tanggal 14 Maret tahun 2022 pagi ini. Gempa tersebut berlangsung sekitar pukul 4:09 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 6,9 skala Richter. Sejumlah warga dibuat panik hingga berlarian lantaran bumi tiba-tiba saja berguncang kuat di sejumlah titik. Tak berhenti di situ, berselang sekitar 30 menit kemudian gempa susulan kembali terjadi melanda wilayah tersebut dengan kekuatan 6,0 skala Richter. Dilansir dari laman BMKG, gempa pertama berpusat di 161 km tenggara Nias Selatan pada kedalaman 25 km. Sementara gempa kedua berpusat di 154 km tenggara Nias Selatan pada kedalaman 26 km. Gempa ini dirasakan kuat oleh warga dengan skala MMI level 4, di mana getaran dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela maupun pintu berderik hingga dinding-dinding berbunyi. Hingga berita ini ditayangkan belum terdapat informasi mengenai dampak kerusakan akibat gempa tersebut. Baik, kedua video sudah kita perhatikan dan sudah kita saksikan apa yang menjadi topik pembahasan yang disampaikan. Maka dari itu, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan teks. Nah, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan menurut KBBI. Eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan di dalam sebuah karangan. Eksposisi ditulis dalam bentuk paragraf yang berarti bahwa paragraf tersebut bertujuan untuk memberitahu, menjelaskan, memaparkan, atau menerangkan sesuatu kepada pembaca ataupun pendengar. Tadi, sesuai dengan video yang sudah ditampilkan, baik itu dari narkoba ataupun yang berjudul tentang gempa ataupun bencana. Di situ dia sudah memberitahu apa yang menjadi permasalahan yang dibahas, sehingga khalayak umum dapat mengetahui, dapat menerima informasi bagaimana sih kejadiannya. Baik, selanjutnya dalam memperjelas sesuatu haruslah disertai dengan grafik. Nah, ini tadi sudah mendengar bersama bahwa di dalam pembuktian itu ataupun di dalam menyajikan teks ataupun berita yang sudah kita saksikan bersama didasari dari gambar ataupun data-data yang memang real adanya, artinya yang bisa diterima oleh akal pikiran manusia yang mendengarkan ataupun membaca, sehingga tidak terjadinya keraguan tentang informasi yang disampaikan. Di dalam teks eksposisi tentu dia juga punya tujuan. Coba kita lihat, sini sudah saya tampilkan slide-nya, bahwa di situ ada memaparkan,
menjelaskan, menyampaikan juga informasi, mengajarkan, dan menerangkan sesuatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan hal-hal yang penting, seperti yang sudah kita lihat bahwa berita yang disampaikan atau teks yang disampaikan itu merupakan hal yang penting yang menyangkut khayalan semua orang, baik itu dari segi narkoba ataupun dari segi gempa. Struktur teks eksposisi. Di dalam teks eksposisi ada yang menjadi strukturnya. Yang pertama itu adalah tesis. Yang kedua itu adalah argumen atau alasan ataupun data-data yang mendukung dari tesis yang kita buat. Dan selanjutnya yaitu simpulan ataupun penutup. Struktur teks eksposisi. Yang pertama, pendahuluan atau tesis. Struktur pertama atau teks eksposisi yaitu pendahuluan atau tesis yang dapat disebut sebagai bagian gagasan utama. Di bagian ini, penulis dapat menyampaikan inti informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan. Yang kedua, argumentasi atau alasan. Struktur kedua teks eksposisi yaitu argumentasi atau alasan. Di bagian ini, penulis menjabarkan apa yang menjadi latar belakangnya berdasarkan pemilihan gagasan utama dan fakta yang memperkuatnya. Yang berikutnya, penegasan ulang ataupun simpulan. Yang menjadi struktur ketiga yaitu penegasan ulang. Di bagian ini, penulis menuliskan kembali simpulan secara singkat dan jelas. Apa yang menjadi unsur kebahasaannya? Pasti di dalam teks ataupun video yang sudah kita dengarkan bersama tadi, maka di dalamnya terdapat pronomina, nomina atau verba maupun konjungsi. Apa yang dimaksud dengan pronomina? Pronomina adalah kata ganti tunggal, yaitu ataupun kata ganti ia, dia, anda, kamu, dan lain sebagainya. Seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan semuanya sudah kita lihat dan sudah kita baca bersama. Pronomina pun personal, yaitu kata ganti bukan orang. Dan selanjutnya pronomina penunjuk seperti ini, itu, ya ini menunjuk pada lokasi ataupun keadaan di mana kejadian. Dan pronomina penanya yaitu seperti apa, bagaimana sih kejadiannya, apa sebabnya, siapa pelakunya, dan lain-lain sebagainya. Nomina dan verba. Nah, ini sini merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak, dalam kalimat yang berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar itu seperti contohnya seperti gambar, meja, rumah, pisau, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan nomina turunan, perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Konjungsi. Nah, tentu konjungsi ini tidak asing lagi kita dengar. Di konjungsi ini juga disebut dengan kata hubung. Contohnya seperti kemudian, lebih lanjut, dan lain-lain. Masih banyak lagi contoh-contoh konjungsi. Jadi apapun yang menghubungkan antar satu kalimat dengan yang lain, maka itulah yang menjadi ataupun itulah fungsi dari konjungsi. Nah, bagaimana cara kita menentukan teks eksposisi? Ya, setelah kita mengalami, setelah kita datang langsung observasi di lokasi kejadian, maka kita bisa menentukan topik. Setelah kita menentukan topik, maka kita mencari data-data yang memang sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Selanjutnya, kita membuat kerangka karangan. Nah, setelah kita membuat kerangka karangan, maka disinilah kita beraksi untuk menyusun
teks eksposisi berdasarkan karangan yang sudah kita buat. Demikian saja pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga menjadi bekal di masa yang akan datang, lebih kepada anak kami ataupun adik-adik yang masih duduk di bangku kelas 10, baik di jenjang SMA ataupun SMK. Terima kasih, dan saya sapa kita semua, Yahoo!